Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat datang kembali dengan saya di channel Vin Jalan-Jalan ya. Semoga yang nonton akan terhibur dan ditambahkan rezeki dan ilmunya. Oke, kali ini kita jalan-jalan lagi ya, masih di Kalimantan Selatan ya, tepatnya di daerah Sungai Danau. Seperti biasa ya, saya coba jelaskan untuk asal-usulnya kenapa diberi nama Sungai Danau. Ternyata asal-usul ini sebenarnya sama sekali nggak ada ya. Dan saya juga pernah menanyakan ke beberapa warga setempat dan hanya merujuk kepada sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Satui yang dilewati oleh sungai. Jadi bukan sungainya yang dinamakan Sungai Danau ya, melainkan tempat ini. Nah, ada beberapa kemungkinan di wilayah ini dinamakan Sungai Danau, di mana dulunya ada sebuah danau atau cekungan air yang menyerupai danau dan terhubung ke sungai. Jadi persepsi masyarakat sini karena melihat ada perpaduan antara sungai dan danau, walaupun hanya cekungan yang menyerupai danau, lalu menggabungkannya menjadi nama Sungai Danau. Untuk suku mayoritas di daerah Sungai Danau ini, karena ini termasuk daerah Kalimantan Selatan ya, pastinya didominasi oleh suku Banjar ya. Tapi memang tidak semuanya, di mana penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat heterogen dan didominasi oleh beberapa suku ya. Di antaranya adalah yang pertama pasti adalah suku Banjar yang merupakan penduduk asli Kalimantan Selatan. Kemudian selain suku Banjar, di sini juga ada suku Bugis, terutama di wilayah pesisir seperti Pagatan, di mana suku ini dulu memiliki sejarah panjang sebagai pelaut dan pedagang yang merantau hingga ke wilayah ini sejak abad ke-17. Kemudian ada suku Dayak ya pastinya, yang juga merupakan penduduk asli Kalimantan Selatan. Dan suku Jawa juga banyak ya yang ada di sini. Nah, kebanyakan datang melalui program transmigrasi. Dan masih banyak lagi ya, seperti suku Sunda di sini juga ada, Bali ada, Madura ada, dan lainnya juga ada di sini. Keberagaman suku ini membuat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki perpaduan budaya yang unik dan kaya.
Ya, seperti terlihat dari berbagai kesenian dan tradisi yang ada di sini ya. Nah, untuk jumlah penduduknya di tahun kemarin 2024, nah, kenapa nggak 2025 ya? Karena data resminya biasanya kan di akhir tahun ya kan. Jadi berdasarkan data yang ada di tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu adalah sekitar 357.221 jiwa ya. Dengan tren pertumbuhan yang terjadi, diperkirakan jumlah penduduknya akan terus meningkat di tahun 2025 nanti ya. Terus gimana untuk mayoritas pekerjaan di sini ya? Berdasarkan kondisi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, mayoritas pekerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh beberapa sektor ya. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan ya. Ini adalah sektor yang paling besar. Banyak penduduk di sini yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, baik sebagai buruh harian maupun pengelola kebun. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai petani padi ya khususnya, karet atau komoditas lain. Kemudian yang kedua adalah pertambangan batu bara ya. Nah, Kabupaten Tanah Bumbu ini dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Selatan. Banyak perusahaan pertambangan beroperasi di sini, sehingga pekerjaan di sektor ini sangat banyak. Mulai dari operator alat berat, teknisi, staf administrasi, hingga pekerja lapangan. Kemudian yang ketiga, perdagangan dan jasa. Menjadi pusat ekonomi dan perdagangan, banyak penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, pemilik warung, pegawai toko, atau bekerja di sektor jasa seperti perhotelan, perbankan, ataupun transportasi. Yang keempat itu perikanan dan kelautan ya. Karena mengingat wilayah ini berada di pesisir, banyak juga penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau di sektor perikanan seperti di Pagatan ya. Mereka menangkap ikan, mengelola tambak udang atau ikan, atau menjual hasil laut. Jadi bisa dibilang di sini mayoritas pekerjaannya erat kaitannya dengan sumber daya alam yang ada, baik darat maupun laut. Nah, untuk kuliner, karena tempatnya dekat laut dan sungai ya, maka olahannya ikan menjadi kuliner andalan ya. Tetapi ada juga yang lainnya ya. Misalnya soto Banjar ya. Ya mungkin udah biasa ya, di mana-mana ada, tapi boleh dicoba juga di sini. Kemudian ada ikan bakar dan ayam bakar ya. Nah, itu umum ya. Tapi coba di sini mungkin lebih enak.
Kemudian ada ketupat kandangan yang disajikan dengan kuah santan kental dan ikan haruan. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu ikan haruan itu ikan gabus yang dibakar dan rasanya kaya akan rempah. Untuk makanan tradisional atau jajan ya, mungkin wadai ipau yang sering disebut lasanaknya Indonesia. Terbuat dari adonan tepung dengan isian wortel dan daging ayam yang dimasak dengan bumbu kari. Terus ada juga bingka kue tradisional dengan tekstur lembut dan rasa manis. Ada berbagai varian ya, seperti bingka kentang, bingka labu, atau bingka pandan. Terus ada nasi pundut, mirip nasi uduk, berarti dari beras yang dimasak dengan santan. Kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus. Dan ada juga apem panas, maksudnya apem ya, apem panas. Nah, di sini disebut apem panas milenial. Kenapa disebut apem panas milenial? Nah, sebenarnya sih sama aja ya, terbuat dari tepung, beras, maksud saya dibuat dari tepung beras, kemudian gula aren dan santan. Nama milenial ini disematkan karena kue ini diolah dengan cara yang modern, namun tidak menghilangkan rasa aslinya. Makanya disebut apem panas milenial. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada ya, mungkin sudah cukup ya, sampai di sini saja perjalanan vlog kita di daerah Sungai Danau. Untuk mendukung channel saya, bantu like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.